Haleluya. Kita akan buka kitab Roma ya. Roma pasal ke-14. Kita baca mulai ayat 17 sampai 20. Roma pasal 14 ayat 17 sampai ke 20. Kita akan baca semua ayat ini bersama. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Roma 14 mulai ayat 17. Kita baca bersama 3, 4. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa yang mengabdi kepada Hamasia dalam hal-hal ini berkenan kepada Elohim dan diterima oleh manusia. Maka selanjutnya marilah kita mengejar hal-hal damai sejahtera dan hal-hal kebangunan yang seorang terhadap yang lain. Janganlah menghancurkan pekerjaan Elohim sehubungan dengan makanan. Sesungguhnya segala sesuatu tahir, tetapi jahatlah bagi seseorang yang makan hingga menjadi sandungan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita. Dan oleh kasih kemurahan Tuhan, hari lepas hari Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Bapa Yahweh akan menjemput anak-anaknya ya, untuk hidup bersama-sama dengan Dia ya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam kerajaannya, dalam kerajaan Elohim ya. Walaupun kita mengimani bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia, memerintah bersama Dia selama 1000 tahun di muka bumi ya. Tetapi suasana pemerintahan di muka bumi bersama Dia, saya percaya bukan lagi suasana walaupun sifatnya kerajaan, tapi bukan lagi sifat seperti dunia ya. Karena kita percaya pada waktu itu kita sudah dirubah oleh Tuhan menjadi manusia yang telah memperoleh kasih karunia dan telah disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga yang seringkali diutarakan adalah pada waktu itu jiwa yang kita miliki bukan lagi jiwa yang kita miliki seperti kita waktu dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, seorang ibu. Tapi yang kita miliki adalah jiwa yang sudah diperbaharui oleh Tuhan ketika kita lahir sebagai ciptaan yang baru dari firman. Ya, manusia lama kita sudah dikuburkan melalui baptisan bersama Yeshua Masiah. Kita lahir baru, lahir dari firman, menjadi ciptaan baru. Walaupun pada waktu itu kita terus diproses oleh Tuhan, sehingga oleh firman-Nya, ya, sebelum kita diangkat dan disempurnakan, kita dalam proses penyempurnaan yang Tuhan kerjakan dengan cara Tuhan, melalui firman dan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kebenaran firman yang sentiasa menjadi bagian hidup kita
untuk kita baca, untuk kita selidiki, untuk kita teliti, untuk kita gali. Oleh kasih kemurahan Bapa Yahweh yang telah menganugerahkan Roh Kudusnya bagi kita karena kita adalah anak-anaknya. Ya, saya katakan kita adalah anak-anaknya. Jadi setelah kita keluar dari air, keluar dari baptisan, artinya lahir baru, lahir dari firman, maka Roh Bapa Yahweh dianugerahkan bagi kita. Dan kita sebagaimana tertulis, ada tertulis, inilah anakku yang kukasihi. Dan karena kita sebagai anak, maka Roh Kudus dianugerahkan bagi kita untuk menolong kita menjalani kehidupan ini dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Walaupun kita masih hidup di tengah-tengah lingkungan dunia yang dikuasai oleh si jahat. Sampai proses ini selesai sesuai waktu Tuhan, di mana dia, Yeshua datang di angkasa, kita diangkat olehnya. Ya. Diangkat olehnya. Dan sesuai waktu Tuhan, kita akan turun kembali ke muka bumi, akan memerintah bersama dengan dia, bukan lagi sebagai manusia yang lama, dengan jiwa yang lama, tetapi kita hidup sebagai manusia yang telah disempurnakan dengan jiwa Yeshua. Karena itu dikatakan kita akan memerintah bersama dia. Bukan lagi dengan pikiran kita, tetapi pikiran Yeshua. Karena itu ada tertulis, milikilah pikiran Yeshua. Jadi ketika itu kita memerintah bersama dengan dia, memang semuanya hanya sesuai firman-Nya. Ya. Karena itu kita sedang diproses. Dan itulah yang dinamakan supaya Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya mengerti akan situasi kerajaan Elohim sebagaimana apa yang kita baca dan kita dengar bersama, ya. Karena kerajaan Elohim yang nantinya ya akan kita hidupi bersama dengan dia, bukan lagi soal makanan dan minuman. Pada saat itu ketika kita sudah menjadi sempurna, makanan dan minuman itu yang makanan minuman secara jasmani bukan lagi sesuatu kebutuhan kita. Bukan lagi sesuatu kebutuhan kita. Walaupun saya percaya sebagaimana tertulis, kita masih bisa makan. Kalau kita makan. Tetapi makan itu bukan lagi sesuatu keharusan. Ya, bukan asal ngomong, kan Yeshua sendiri bicara. Ketika dia sudah dibangkitkan dan dia turun kepada manusia, kepada murid-muridnya, dia akan makan. Makan ikan, makan apa kan? Artinya Tuhan memperlihatkan, mengajarkan kepada kita. Walaupun kita sudah menjadi manusia sempurna, ya, atau yang telah disempurnakan, menjadi raja, menjadi imam, menjadi hakim bersama dengan dia 1000 tahun, di muka bumi ini sebelum bumi dibinasakan, maka kita masih, ya, kalau mau makan ya makan. Kalau mau minum ya minum. Tetapi itu tidak lagi mempengaruhi tubuh jasmani yang sudah disempurnakan. Karena makanan minuman itu bukan lagi sesuatu yang kebutuhan. Saya tangkap ya. Karena yang saya katakan itu bukan asal ngomong. Karena Yesus kan sendiri juga makan minum dia. Setelah disempurnakan. Dia makan, dia minum. Ya, bahkan dia mengundang murid-murid, dia bakar ikan, dia makan sama-sama. Artinya Tuhan mau kasih lihat setelah kita menjadi manusia sempurna dan kelak bersama dengan dia memerintah di muka bumi ini, ya kita masih boleh makan kalau kita mau. Kalau nggak mau juga nggak jadi masalah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan mengatakan bahwa memang kerajaan Elohim itu bukan lagi soal makanan dan minuman.
Ya, walaupun tidak ada larangan pada waktu itu ya, mau makan boleh, nggak makan nggak apa-apa. Ya, karena makanan minuman itu bukan lagi sesuatu yang kita butuhkan. Karena apa? Karena kita sudah menjadi manusia sempurna, sehingga tidak lagi makan minum itu tidak kita butuhkan. Ya, karena contohnya ada. Saya tahu ya, bukan hanya asal ngomong, contohnya ada. Ya Yeshua dia makan ikan, dia makan roti, bersama murid-murid, dia minum anggur. Kan 40 hari dia bersama dengan murid-murid, dia kan makan minum juga. Untuk memperlihatkan kepada para murid, dia hidup. Ya, tetapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Apa maksud Tuhan dengan semua ini? Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk menikmati suasana kerajaan Elohim. Walaupun kita sedang menanti masa untuk pengangkatan itu sendiri. Ya. Karena kita percaya waktu itu pasti ada. Waktu itu pasti datang. Waktu itu berdasarkan apa yang telah disingkapkan, memang sudah sangat dekat. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, sebagai orang-orang yang sedang dalam proses penyempurnaan. Ya, dia mengajarkan kepada kita bahwa berbicara kerajaan Elohim, itu berbicara tentang kebenaran. Berbicara tentang damai sejahtera. Berbicara tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Kita coba belajar ya. Karena kita harus menikmati suasana itu. Berbicara kebenaran, berbicara kerajaan Elohim, berbicara tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Yeshua senantiasa dengan jelas menyatakan, walaupun kita memang masih hidup di muka bumi ini sebagai manusia yang sedang dalam proses penyempurnaan, tetapi kita sedang diajar oleh Tuhan menikmati kerajaan Elohim, suasana kerajaan Elohim, menikmati kebenaran itu sendiri. Berbicara tentang kebenaran, Yeshua sendiri berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Jadi berbicara kebenaran, berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Dan di sini kita harus sangat mengerti firman Tuhan yang senantiasa berulang-ulang diingatkan bagi saudara dan saya. Ya. Supaya kita benar-benar mengerti apa sih maksudnya firman Tuhan. Bukan sesuatu hal yang asal saja bahwa Bapak Yahweh memberikan firman itu kepada Moshe. Satu-satunya firman yang langsung diturunkan Tuhan kepada manusia itu hanya Torah. Itu hanya Torah. Ya. Torah yang diturunkan yang kita kenal sebagai 10 aturan, perintah dan ketetapan Tuhan terkandung semua di sana. Atau yang seringkali orang sebutkan 10 perintah Tuhan. Tetapi dari 10 perintah Tuhan yang diberikan oleh Bapak Yahweh, ditulis sendiri oleh Bapak Yahweh di atas batu. Ya. Kan Tuhan sendiri yang tulis itu. Ya. Di atas batu, di atas 2 loh batu ditulis. Oleh jari tangan Tuhan. Ya. Dari situ tertulis 10 perintah. 4 hukum pertama itu hanya untuk Tuhan. Tetapi 6 hukum yang berikutnya itu untuk manusia. Jelas Tuhan berikan itu semua tertulis. Nah, kita melihat Tuhan sungguh-sungguh memberikan semua itu untuk bisa dipraktekkan oleh manusia. Supaya di dalam kehidupan di tengah dunia sekarang ini sebelum masa pengangkatan,
kita benar-benar mengalami suasana kerajaan sorga. Suasana kerajaan Elohim. Walaupun dunia dengan berbagai macam tantangannya, seperti katakanlah tadi contohkan dalam kesaksian. Dunia berusaha, ya katakanlah menakut-nakuti dengan caranya. Tetapi karena di dalam kita ada suasana kerajaan Elohim, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Dunia tidak akan pernah bisa menakutkan kita. Tidak bisa. Yeshua walaupun dia diperhadapkan dengan begitu banyak permasalahan. Terlebih ketika dia diadili dengan berbagai macam cara manusia yang mencoba untuk membinasakan dia. Dia disiksa, dia dihina. Tetapi dia tidak rasakan itu. Ya, walaupun jasmaninya babak belur, hancur. Tetap di dalam hatinya ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Dan itulah yang Tuhan sentiasa ajarkan kepada saudara dan saya. Sehingga di dalam menjalani kehidupan dalam masa penantian untuk pengangkatan, suasana itu tetap ada. Walaupun Tuhan izinkan kita lihat, Tuhan izinkan kita dengar, Tuhan izinkan kita tangkap semua apa yang ada di sekeliling kita dengan indera kita. Tetapi apa yang ditangkap oleh indera kita, karena ada kebenaran, karena ada firman dalam hati kita, tidak ada rasa gentar. Tidak ada rasa gentar. Artinya kalau toh Tuhan menghendaki, kita harus binasa, ada tertulis, hidupku untuk Tuhan, kalau mati adalah ya keuntungan. Nah, kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan penuh dan benar. Kan berkali-kali dinyatakan. Kita harus mengenal Tuhan dengan penuh dan dengan benar. Karena mungkin kita mengenal penuh dengan dia, mengenal penuh akan firman. Tetapi bisa aja tidak 100% benar. Tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya, sebagaimana tertulis, Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk mengenal dia seutuhnya dengan penuh dan dengan benar. Sehingga jangan kita salah. Karena begitu banyak kita melihat di dalam kehidupan ini. Berbagai macam apa yang Tuhan sudah nubuatkan dan ingatkan. Begitu banyak muncul hamasia-hamasia palsu. Guru-guru palsu, gembala-gembala palsu. Yang namanya palsu, ya, kelihatannya kalau dengan kacamata sepintas, ya mirip. Tetapi ketika diuji, baru kelihatan yang mana asli, yang mana palsu. Ya, kadang-kadang umpamanya kita kan ada barang katakanlah emas gitu kan. Mau kan emas itu ada tingkatannya, ada emas murni, emas 24, emas 23, 22, apalagi 18 dan seterusnya. Kalau kita bawa ke tukang emas, ya, sepintas kan dia coba kan. Kadang-kadang ini coba dilihat ini asli apa enggak. Saya pernah lihat sih, dia karena dia gesek itu kan, dia gesek. Kelihatan, dia bisa tahu oh ini mungkin emas muda segala macam. Jadi ada cara untuk menguji. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang diproses untuk mengenal dia dengan penuh dan dengan benar, kita akan menghadapi semua itu. Tetapi percayalah bahwa firman yang Tuhan taburkan, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, itulah yang akan menjadi modal kekuatan kita menghadapi segala macam yang ada atau yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita untuk juga memproses kita.
ya, untuk memproses kita. Tetapi kita sangat percaya bahwa semua apa yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada maksud Tuhan. Yang kadang-kadang pada awalnya kita nggak ngerti. Kok gini sih? Ya. Tetapi ketika kita berdiam diri, kita mengucap syukur, baru kita pikir dengan pikiran yang jernih. Oh, ini maksud Tuhan. Ya, ini maksud Tuhan. Dan saya percaya itu sedang memang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun tantangan datang, kalau kita tetap benar-benar tinggal di dalam Dia dan tidak keluar dari firman-Nya. Ya, umpamanya kita menghadapi masalah kan. Kan firman Tuhan bilang, kalau ada masalah ya tetap mengucap syukur. Itu kan firman. Tapi kalau karena kita tidak menguasai diri, timbul kemarahan sebagaimana yang disampaikan kemarin atau semalam. Oh, kemarahan itu bisa mengakibatkan kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi ketika sesuatu itu datang memancing emosi kita, tetapi karena Tuhan ada di dalam kita, kebenaran ada di dalam kita, firman ada di dalam kita, sebagaimana tertulis, tenang. Ya, ketika kita berdiam diri, kita mengucapkan, kita memanggil namanya, Roh Kudus tolong. Ya, ketika kita memanggil Roh, seringkali yang kita lupa itu panggil Roh Kudus. Padahal kan ada tertulis, aku memberikan kepadamu Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai selamanya. Tetapi seringkali kita mengabaikan itu, bahkan kita lupa bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Supaya apa? Dia tinggal bersama kamu kapan? Selamanya. Ya, selamanya. Selamanya Roh Kudus akan tinggal di dalam kita, artinya kalau kita tidak mendukakan Roh Kudus, maka Dia ada dalam hati kita. Tetapi kita berani mendukakan Roh Kudus, hati-hati. Karena ada tertulis, engkau berbuat dosa kepada Roh Kudus, itu menjadi dosa yang kekal. Nah, kita harus belajar, kita harus sangat berhati-hati. Tuhan mau kita benar-benar tetap tinggal di dalam kebenarannya. Karena ada tertulis, ketika kita tetap tinggal di dalam kebenarannya, maka ya firman Tuhan menyatakan kita akan apa? Dimerdekakan oleh Tuhan dari berbagai macam permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana tertulis, kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kemudian Yeshua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-muridku. Kemudian kamu akan mengetahui kebenaran dan apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Walaupun masalah datang, walaupun pergumulan datang, kita tetap bertahan hidup di dalam Dia. Dan kalau kita tetap hidup di dalam Dia, maka Tuhan punya cara menggenapkan apa yang dinyatakan. Dia akan memerdekakan kita dari segala macam ancaman-ancaman yang mencoba untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Yang seringkali terjadi, kita ini seringkali lupa bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Tetapi sebagaimana ya, kalau saudara perhatikan baik-baik kesaksian-kesaksian tadi ya,
Ketika masalah datang, berdiam diri, Roh Kudus tolong. Cukup ngomong gitu aja, Roh Kudus tolong. Artinya kita menghormati hadirat Dia, kita menghormati bahwa Dia memang ada, kita menghormati bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh yang tidak akan pernah ditinggalkannya sendiri. Ada tertulis, tidak akan dibiarkan kita menjadi yatim piatu. Karena saudara dan saya, ketika kita sudah lahir baru, kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Dan sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita diberikan pengawal yang istimewa yang secara mata manusia kita tidak bisa melihat Dia. Baik Roh Kudus yang ada di dalam kita maupun malaikat surgawi yang ada di samping kita. Ya. Tetapi ingat, kita memang tidak lihat mereka. Tetapi setan lihat. Setan apa saya? Setan sama malaikat juga sama-sama roh. Ya, setan lihat ada malaikat di samping kita, dia tidak berani mendekat. Dia tidak berani mendekat. Ya, jadi kita harus memiliki iman seperti itu. Tuhan mau supaya saudara dan saya menikmati suasana kerajaan Elohim di dalam menjalani hidup ini dalam masa penantian, bahkan nanti selamanya. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita belajar mempraktekkan, percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, tetapi dengan kata lain, hati-hati. Engkau memikirkan salah, Dia juga tahu. Berkata-kata salah, Dia juga tahu. Berbuat salah, Dia juga tahu. Karena itu ada tertulis, di dalam Bapa Yahweh semua telanjang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena Dia ada dalam kita. Ya. Karena itu dikatakan ada tertulis, walaupun kau sembunyi di bawah laut yang paling dalam sekalipun, lo ada roh Bapa Yahweh dalam hatimu. Bisa tangkap maksud saya? Kalau kita hidup, berarti masih ada roh Bapa Yahweh di dalam kita. Roh itu ya terus bekerja. Engkau memikirkan yang salah, kita pikir yang salah, itu kan Dia catat. Kita berkata-kata salah, itu dicatat. Semua yang kita alami setiap detik, itu tercatat. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena itu memang ada tertulis. Segala sesuatu telanjang di hadapan Bapa Yahweh. Ya, artinya semua terbuka. Kita tidak bisa menyembunyikannya. Ibrani pasal keempat, kita baca ayat ke-13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Ya, karena kita kan nanti harus bertanggung jawab. Yang seringkali diutarakan di tempat ini. Walaupun kita diperhadapkan sesuai firman Tuhan di dalam pengadilan Tuhan, itu semua yang tidak benar itu sudah dihapus. Itulah gunanya Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat. Sehingga kita ketika dipanggil, diperlihatkan semua yang baik saja yang terlihat. Sehingga langsung dikatakan, masuklah anakku yang setia dan benar. Karena nggak ada yang salah. Itulah gunanya Juru Selamat. Karena itu itulah Juru Selamat. Dan Dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya dalam hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang.
Karena ketika nanti kita, seperti yang tertulis, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Dia. Tetapi karena Dia yang berdiri sebagai juru selamat, Dia akan melihat pas. Artinya lewat. Sudah bersih. Karena Dia sudah membersihkannya. Ya. Sehingga hidup saudara dan saya, sejak kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kita menjalani hidup ini, walaupun dengan berbagai macam tantangan dan masalah, tetap ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap merasakan suasana kerajaan Elohim. Ya, suasana kerajaan Elohim. Memang kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ya, kita emang nggak lihat. Kita nggak melihat hadirat, katakanlah Roh Kudus. Tidak melihat malaikat surgawi. Ya. Tetapi karena itu tertulis. Ketika Elisa, dia dikepung oleh musuh-musuh orang Israel. Musuh-musuh orang Israel. Ya. Bujangnya melihat gunung-gunung penuh dengan tentara-tentara musuh. Elisa lihat tentara-tentara itu. Tetapi dia melihat malaikat surgawi pun ada mengelilingi mereka. Tetapi Gehazi bujangnya enggak ngelihat. Yang dia lihat itu hanya tentara-tentara musuh. Gehazi bujangnya tidak melihat ada malaikat surgawi yang memagari Elisa. Karena itu dikatakan oleh Elisa kan, Tuhan, celikkanlah mata orang ini. Sehingga apa? Sehingga dia melihat. Sehingga ketika dia melihat akan semua itu, sebagaimana tertulis, ya, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang ada, yaitu musuh-musuh yang berusaha untuk menangkap bahkan membunuh Elisa. Kita lihat ya di dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Kita baca mulai ayat 15. Pelayan Abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar. Dan tampaklah satu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepada, aduh Tuanku, kita akan berbuat apa? Dan Elisa menjawab, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ya. Lalu Elisa berdoa serta berkata, ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat. Maka Yahweh membuka mata pelayan itu. Dan pelayan melihat, maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Maka ketika mereka turun mendatangi Elisa, berdoa kepada Yahweh dan berkata, aku mohon kepada pukullah bangsa ini dengan kebutaan. Maka dia memukul mereka dengan kebutaan sesuai dengan perkataan Elisa dan seterusnya kalau saudara baca. Ya, si Gehazi itu tidak lihat. Tapi Elisa lihat, dia tenang aja. Dia tenang. Karena dia melihat memang yang memagari, Tuhan memagari dengan bala tentara pasukan berapi. Ya. Karena itu dia berdoa, Tuhan buka matanya. Ketika matanya diselikan, dia kaget. Ternyata yang menyertai mereka lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat dari tentara-tentara Aram yang mengepung mereka. Nah, kita coba mengerti hal ini. Karena apa yang ditulis sebagaimana yang sering kali dikatakan.
itu diperuntukkan bagi saudara dan saya untuk kita mengerti bahwa itu ditulis bukan asal tulis. Oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Ditulis untuk kita yang hidup pada akhir zaman. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Karena itu dia senantiasa berbicara bagi saudara dan saya. Ketika kita benar-benar hidup di dalam firman, sebagaimana Yohanes pasal 8 itu dikatakan, maka kebenaran itu, firman itu akan memerdekakan kita dari rasa takut. Enggak ada lagi rasa takut. Takut itu hanya kepada Tuhan. Bukan lagi takut kepada musuh-musuh, kepada masalah, pergumulan. Kita sedang belajar tentang orang pilihan. Dan kita melihat semua yang Tuhan izinkan dicatat, kan rata-rata masalah. Masalah yang dihadapi oleh Abraham. Masalah yang dihadapi oleh Yitzhak. Masalah yang dihadapi oleh Yakub. Itu masalah. Tetapi kita melihat, Tuhan kasih lihat, permasalahan boleh datang. Tetapi Tuhan punya cara untuk membela orang pilihannya agar permasalahan itu diselesaikan dengan cara Tuhan. Yang luar biasa. Jadi kalau memang kita sedang belajar. Tetapi imani. Ya, imani kita, kan kita belajar kemarin tentang Yakub kan. Bagaimana kita melihat anak-anaknya kan ya membunuh orang-orang di Sikem itu. Semua dibunuh. Karena rasa sakit hati. Nah kita melihat Yakub memang usia udah tua kan. Ya dia berdiam diri. Dia Tuhan izinkan anak-anaknya membasmi semua orang-orang yang berbuat jahat terhadap anak perempuan satu-satunya, yaitu si Dina. Ya. Itu satu bentuk. Memang kalau kita lihat, orang Israel ini kan termasuk orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Memang ada perbedaan. Ya. Dulu kalau kita mengingat, flashback lah. Ketika perang 6 hari kan. Perang 6 hari. Ya. Israel diserbu dari berbagai macam sudut. Tetapi bangsa Israel karena pertolongan Bapa Yahweh yang tidak dilihat oleh musuhnya. Sama seperti dalam kitab Raja-Raja tadi. Musuhnya nggak lihat. Tapi Tuhan yang bekerja terhadap orang pilihannya. Dan kita harus mengerti dengan benar ketika bangsa ini di dalam keadaan terjepit dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan fakta membuktikan, sejarah membuktikan. Dulu kan kita ya belum ada HP-HP gini kan bacanya koran. Ya. Setelah bangsa musuh-musuhnya menyerah, terjadilah pertukaran tawanan. Satu orang Israel berdasarkan apa yang tercatat di koran ditukar dengan 1.500 tentara musuh. Dan itu sesuai dengan firman. Satu orang daripadamu melawan 1.000 orang musuh. Itu terjadi. Itu bukan hanya asal tulis. Tetapi itu memang terjadi. Juga pada zaman modern. Ya waktu itu kan kita baca koran. Memang satu-satunya sumber ya koran atau radio. Dan dunia harus mengakui itu memang terjadi. Nah, sampai sekarang pun ya kita melihat pembelaan Tuhan luar biasa. Ya, mereka tetap tenang walaupun sampai saat ini sebagian besar dari mereka belum bisa menerima Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach dengan memanggilnya dan mengakuinya sebagaimana seharusnya. Mereka percaya Bapa Yahweh.
Tetapi mereka tidak memanggilnya dengan nama Yahweh, tetapi memanggilnya Adonai. Dan sebagian besar belum percaya kepada Yeshua. Karena itu sebagaimana yang pernah beberapa waktu lalu disingkapkan. Beberapa anggota kabinet atau parlemen lah ya, mengusulkan kepada pemerintah, siapapun yang berani memberitakan nama Yesus, kalau bisa ditangkap. Loh, itu fair, itu yang sekarang terjadi ya. Ya, tetapi Perdana Menterinya si Benyamin ini ya dia tidak setuju. Ya, karena biar bagaimanapun orang yang mereka sebut mesianik ini ya tetap bagian daripada bangsa Israel. Tetapi kita sebagai orang yang mengerti atau dibawa oleh Tuhan untuk mengerti, kita bisa mengetahui karena memang waktunya belum tiba. Bagi bangsa ini untuk menerima dan mengakui bahwa nama Tuhan mereka itu bukan Adonai. Adonai itu hanya sebutan, bukan nama. Mereka tahu namanya Yahweh, tetapi karena ada tertulis, jangan memanggil nama Tuhanmu dengan sia-sia atau dengan sembarangan, maka mereka tidak pernah mau memanggil nama itu secara terang-terangan seperti kita. Hanya di dalam hal-hal tertentu. Dalam ibadah-ibadah tertentu. Bahkan ketika mereka ada di tembok-tembok ratapan. Di situ mereka memanggil nama yang kudus. Ya. Tetapi Tuhan menyatakan panggil namanya. Dan itu harus terjadi. Kapan itu terjadi? Sebagaimana yang seringkali disingkapkan. Itu akan terjadi setelah bilangan umat pilihan Tuhan yang memperoleh kasih karunia anugerah di luar bangsa Israel telah digenapi jumlahnya. Maka berdasarkan firman Tuhan yang seringkali diselontarkan dari tempat ini. Tuhan akan memberikan roh yang baru. Tuhan akan memberikan jiwa yang baru. Tuhan akan menanam Torahnya dalam hati sanubari mereka. Dan pada saat itu mereka dicelikkan mata rohani jasmani. Sehingga mereka mengakui Yahweh, itulah nama Tuhanku. Dan Yeshua, itulah nama Sang Juru Selamat. Ya, sampai sekarang ini kan sebagian besar belum percaya Yeshua. Kenapa? Karena waktunya belum genap. Tuhan bekerja dengan waktu. Itulah kebenaran. Nah, ketika kita mengetahui kebenaran ini, bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan ini untuk menggenapkan rencananya sendiri. Seperti setelah kita mengetahui, menyadari semua ini, kita pun merasakan sebagaimana yang tertulis. Berbicara kerajaan Elohim. Berbicara damai sejahtera. Ya, kita merasakan ya cara Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada rasa takut terhadap dunia ini. Dunia berusaha menakut-nakuti kita. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Saya tanggap. Kalau kau takut berarti nggak percaya ada Roh Kudus. Ya, nggak percaya ada malaikat surgawi yang diutus Tuhan untuk menjaga kita. Karena itu kita ketakutan. Tetapi kalau kita percaya, kita berkata ada tertulis. Roh Kudus ada di dalamku. Itu kan tertulis. Ada tertulis, dia mengutus malaikat surga menjagaku. Ada tertulis. Kita percaya walaupun kita tidak melihat mereka. Tetapi setan yang mencoba menakuti kita, dia lihat semua itu. Termasuk dia lihat ada Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga dia tidak akan mungkin bisa menanamkan benih-benih ketakutan di dalam hati kita. Karena dia ada di dalam kita. Tidak bisa. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan.
Ketika firman itu tertanam dalam hati kita, maka firman itu menjadi seperti mata air yang membual-bual. Terus keluar mengairi sekeliling kita. Tanah-tanah yang kering menjadi subur karena kehadiran kita. Seperti kalau saudara perhatikan kesaksian tadi kan. Ketika kita datang, satu toko tadinya sepi. Begitu kita datang, loh banyak pelanggan-pelanggan lain datang. Tanpa kita sadari. Itu Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya, kita menjadi alat untuk memberkati paling sedikit yang punya toko. Karena ada kehadiran kita, banyak pelanggan yang datang, dia belanjakan di situ. Tokonya laku. Artinya Tuhan juga mau mengatakan bahwa sebagaimana tertulis, engkau dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan demikian kita juga merasakan Tuhanku baik. Kehadiranku dimanapun Allah tempatkan aku. Saya benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, nah, itu kan suasana kerajaan Tuhan. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang juga keberadaan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita belajar sebagaimana tertulis. Jangan kita mengejar hal-hal yang hanya berhubungan dengan makanan minuman. Walaupun dalam kenyataannya seperti yang seringkali dikatakan melalui mimbar ini. Salah satu dari ketiga roh yang berkuasa pada akhir zaman. Yaitu roh Bileam. Roh Bileam berbicara uang. Untuk apa uang? Salah satunya kan untuk makan minum. Betul nggak? Untuk makan minum. Dan itu memang harus kita akui. Banyak mereka yang mengaku diri sebagai pelayan Tuhan. Tetapi tujuannya satu. Hanya untuk cari duit. Untuk mengerok duit sebanyak-banyaknya. Semua itu untuk apa? Ya untuk perut. Perut itu menjadi ilah bagi beberapa orang yang menamakan diri umat Tuhan. Ya, perut itu menjadi Tuhan mereka. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal ke-16. Kita baca ayat 17 dan 18. Dan aku menasihati kamu saudara-saudara, supaya waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan sandungan. Terhadap pengajaran yang telah kamu sendiri pelajari dengan melakukannya. Maka berpalinglah dari mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Tuhan kita Yeshua Mashiach. Tetapi apa? Perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang licin dan pujian. Yang menjilat mereka menipu hati orang-orang yang tulus. Ini kan terjadi. Ya. Kalau baca dari terjemahan Lugas ya. Sekarang aku menasihati kamu hai saudara-saudara. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan. Dan menjadi batu sandungan. Yang menentang pengajaran yang telah kamu pelajari. Jauhilah mereka. Ya. Sebab orang-orang seperti itu tidak melayani Tuhan kita Yeshua Mashiach. Sebaliknya. Mereka melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata licin dan bermulut manis. Mereka mengelabui hati orang-orang yang tulus. Ini kan terjadi. Karena duit ilah zaman ini. Mereka memakai nama Tuhan. Tapi tujuannya bukan untuk memberitakan Tuhan. Bukan untuk membawa umat yang menamakan diri umat Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tetapi hanya tujuannya duit. Duit untuk apa? Khususnya untuk perut. Maka itu dikatakan mereka melayani perut mereka sendiri. Dan itu suatu penggenapan yang memang ada dan terjadi dalam kehidupan pada zaman kita. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 19. Yang kesudahannya kebinasaan, yang ilahnya perut.
Dan kemuliaannya ada dalam aib mereka yang memikirkan hal-hal duniawi. Ya, hal-hal duniawi, kedagingan. Nah, kita belajar semua ini ditulis, kita melihat bahwa yang ditulis itu memang kenyataannya seperti itu. Kan banyak orang yang menipu, menamakan diri pelayan Tuhan, tapi tujuannya hanya duit, bukan yang lain. Ya. Ada orang-orang datang, Pak, nanti bikin gereja di sini, Pak. Ya, di daerah-daerah kan. Nanti jemaatnya saya bawa beberapa tahun yang lalu kan, 1 jiwa 25.000, Pak. Loh, ini kenyataan, ditawari, Pak, nanti Bapak bikin gereja sini, nanti jemaatnya saya yang kirim. Ya, 1 jiwa 25.000. Loh, luar biasa. Yang ngomong itu menamakan diri pelayan Tuhan. Ya, untuk cari duit. Ya, kalau 25.000 ongkos ya paling sedikit dia bisa dapat 10.000. Dan itu suatu kenyataan yang memang terjadi dan juga yang saya alami. Ya. Tapi pikiran kita bukan itu. Bukan jumlah jemaat yang kita cari. Bukan. Bukan kuantitas. Tetapi yang kita pilih, yang kita cari adalah kualitas. Karena firman Tuhan sendiri berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Loh, lebih baik kita yang terpilih ini saja. Ya, katakanlah 100 orang, 100-100 yang masuk surga. Daripada 100 juta orang yang masuk juga cuma 100 orang. Ya buat apa? Setengah saya, kan itu banyak sekarang begitu kan? Banyak, ya. Kalau ibadah kayak pesta, ya. Loh, ya kenyataan kan begitu. Orang ibadah kayak ke pesta, macam-macam. Banyak kan kalau zaman sekarang kan. Kayak beli pakaian yang bahannya kurang. Ngerti nggak maksud saya? Bahannya kurang. Harusnya dia pakai bahan 2 meter, ini pakai yang 1 meter. Ya sudah. Semuanya nonjol. Loh, kalau semua tonjol terus dicolek orang, marah. Itu yang bisa menimbulkan kejahatan. Siapa yang salah? Ya salahmu sendiri. Karena itu dikatakan dengan jelas, ketika engkau beribadahlah dengan pakaian yang sopan. Jangan berglamor seperti toko emas berjalan. Kalau seperti toko emas berjalan, apalagi pada zaman sekarang. Loh, perampok datang, engkau dirampok, terus nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, aku datang untuk beribadah, kok dirampok? Loh, salahmu sendiri. Loh, ini bukan omong kosong, tetapi ada kejadian yang saya dengar sendiri dari seorang teman. Dia berbicara ada seorang istri. Ya memang ibadah kan. Ya maklumlah namanya perempuan kan, kalau bisa emas yang di rumah itu dia pakai semua. Ya. Loh, ini kenyataan. Ya. Dan memang terjadi, dia datang, ya dia pencuri, perampok, dipretelin lah semuanya. Kemudian dia nangis-nangis, dia nggak mau lagi ke gereja. Dia nyalain Tuhan. Loh, bagaimana orang-orang seperti, karena ada tertulis, jangan. Kan itu tertulis jelas. Pakaiannya yang sopan. Jangan pakai emas-emas. Itu kan tertulis. Maksudnya apa? Apalagi zaman jahat sekarang. Ya. Soalnya pernah kejadian, saudara. Suka kan perempuan-perempuan pakai emas kan, gigi emas itu. Gigi emas saya dicabut. Loh, ini bukan asal ngomong, ini kenyataan. Gigi yang emas dirampok, dicabut. Dia nggak peduli orang ini berteriak-teriak, dicabut. Karena begitu jahatnya zaman ini. Lo nggak bisa kita salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan, berpakaianlah yang sopan.
jangan pakai emas segala macam. Untuk menghindarkan kita, jangan sampai kita memancing penjahat karena salahmu sendiri. Ya. Sehingga dengan demikian apabila kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, loh kita pergi juga dengan damai sejahtera. Ya. Buat apa mewah-mewah? Kan ini kan dalam kenyataannya. Oh, ibadah di tempat yang luar biasa, ramai. Ya senanglah banyak jemaat. Ya. Oh, ada altar call. Waduh, namanya altar call. Datanglah ke altar. Begitu balik dari altar. Senang kan udah didoain segala macam. Apalagi pakai jatuh-jatuh. Ya, balik. Loh, kok tasku hilang? Loh ini bukan sesuatu yang asal ngomong, itu terjadi. Artinya di tempat ibadah pun banyak pencuri. Duit jutaan di dalam tas hilang lenyap. Apa ada damai sejahtera? Langsung hilang damai sejahtera. Mungkin langsung berkata, waduh berarti Tuhan tidak menyertai saya. Yang disalahin siapa? Yang dikambing hitamkan itu Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman, ada yang dilakukan ya seperti ini. Yang jangan ya jangan dilakukan. Sehingga karena tidak mau mentaati firman, hilanglah damai sejahtera. Karena kalau kita melanggar firman, kita buka celah, ya setan yang masuk. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan. Ya sekarang kan orang sudah mulai, karena banyak kejadian seperti itu, udah mulai banyak yang hati-hati. Ya. Udah banyak yang hati-hati. Kalau mau altar call ya dia bawa lah tasnya. Takut dicuri kan. Tapi ya bagaimana? Nah kita harus ada hikmat yang benar. Kita harus senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Yang berasal dari Tuhan. Karena itulah suasana kerajaan Bapa Yahweh. Ada kebenaran. Karena kita mau mentaati firman-Nya. Maka kita dimerdekakan, kata Yohanes tadi. Dari suasana lingkungan yang mencoba untuk mencekam kita. Tetapi karena kita hidup dalam kebenaran. Kita penuh dengan damai sejahtera. Dan dikatakan juga oleh firman Tuhan. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia juga karena kita melakukan kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus bersukacita. Karena Roh Kudus itu kan yang membimbing saudara dan saya. Di dalam menjalani kehidupan setapak ini. Sehingga suasana dunia yang bagaimanapun. Tidak akan pernah bisa menjamah saudara dan saya. Selama kita hidup di dalam firman. Tetapi kalau kita keluar dari lingkungan. Seperti yang kita diajarkan Tuhan dalam ibadah kemarin. Ketika Dina keluar dari lingkungan rumah bapaknya. Lo memang sih mau mengunjungi perempuan-perempuan. Kita sudah belajar bahwa berbicara perempuan, berbicara gereja. Ketika kita atau umat Tuhan, gereja mulai merasa jenuh dalam lingkungannya. Mau mencari, mau melihat keluar. Lah. Kita melihat bukannya damai sejahtera tetapi dia dianiaya bahkan diperkosa, dirusak oleh si jahat karena dia beri kesempatan. Karena Dina beri kesempatan, setan masuk. Setan berusaha merusak gereja kalau kita keluar dari lingkungan yang memang sudah Tuhan tetapkan, engkau jangan keluar. Ya. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ketika Tuhan perintahkan kepada Moshe untuk disampaikan kepada bangsa Israel.
potong domba, darahnya engkau harus oles di dinding atas, ambang atas, dan kedua sisi pintu. Jadi ada tanda darah. Dengan catatan jangan ada seorang pun keluar dari rumah. Loh, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesua. Jangan keluar. Kau keluar, kau binasa. Nah, itu terjadi kepada Dina, anaknya Lea. Nah, kita belajar dari situ. Supaya jangan kita keluar dari pagar yang sudah Tuhan siapkan. Engkau keluar, engkau akan menjadi santapan singa yang mengaum-aum, siap untuk menerkam. Lengah sedikit, langsung dia caplok. Nah, kita belajar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sehingga di dalam hidup kita penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, tantangan kita belajar ya. Tantangan dan masalah itu memang selama kita hidup di dunia saat ini, itu adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dalam hidup ini. Tetapi semua yang Tuhan izinkan itu, yang kita kenal dengan tantangan dan pencobaan. Seperti yang diungkapkan, dibuka kemarin juga kan. Pencobaan Tuhan izinkan. Tetapi apabila kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan kita oleh kasih karunia Tuhan dikatakan engkau sudah teruji. Maka dia berkata Tuhan sudah mempersiapkan mahkota apa? Kehidupan bagi orang-orang yang teruji. Ya. Jadi kita melihat ya permasalahan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi adalah bagian dari proses penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, seringkali yang senantiasa diingatkan di tempat ini. Di dalam tubuh kita ada DNA-nya Tuhan, tetapi juga masih ada DNA-nya setan. DNA setan ini yang sedang dikikis oleh firman. Memang karena dia sudah merasuk ke dalam daging. Ketika daging ditusuk, ya sakit. Kita mungkin bisa menangis, kita mungkin bisa kecewa, kita bisa marah. Itu daging. Tapi apabila kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Karena ini adalah bagian dari proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk melenyapkan DNA setan dari dalam hidup kita, dari dalam hidupku. Dan kita mengucap syukur. Maka proses penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan akan semakin cepat terlaksana. Semakin cepat kita diproses, itu pun semakin mempercepat kedatangan Tuhan. Setahu saya. Kan firman-Nya dikatakan jelas. Ketika umat pilihan Tuhan di luar Yesaya digenapkan, maka Roh Kudus akan kembali kepada bangsa Israel. Artinya apabila kita pun mempercepat, kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka proses pemurnian yang Tuhan kerjakan pun semakin cepat. Semakin cepat artinya kita juga semakin mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Dan untuk supaya proses itu dipercepat, ya, maka firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua itu akan bekerja semakin keras dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita benar-benar umat pilihan Tuhan, semakin keras hatimu, semakin besar palu yang dipakai untuk menghancurkan hatimu yang seperti batu. Kan firman Tuhan berkata, firman itu bagaikan palu godam dan juga bagaikan api.
Ya. Semakin keras hatimu kalau kita pilihan Tuhan, kalau pilihan ya. Kalau kita pilihan Tuhan yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan dan hatimu keras seperti batu, maka Tuhan memakai palu untuk menghancurkan hatimu. Kalau engkau pilihan, kalau bukan pilihan ya sebodoh amat. Ya, kalau bukan pilihan ya sebodoh amat. Ya. Tuhan sangat-sangat peduli dengan orang-orang yang memang sudah Dia tetapkan untuk diselamatkan. Dan ini yang harus kita akui. Ketika firman Tuhan menyatakan ada yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Ini yang amat sangat sulit dipercaya atau diterima oleh mereka yang menamakan diri orang percaya. Kalau dikatakan percaya nggak bahwa Tuhan kita Maha Kuasa? Percaya. Percaya nggak bahwa Tuhan itu adalah awal dan akhir? Percaya. Percaya nggak kalau Tuhan sudah tahu siapa yang selamat? Loh, mulai ragu-ragu. Betul nggak? Wah, kalau Tuhan tahu saya sudah diselamatkan atau enggak, ya buat apa saya ibadah? Loh, ini tanda-tandanya. Ya. Tuhan sudah tahu siapa yang akan diselamatkan. Dan kita percaya orang pilihan yang memang ditetapkan untuk diselamatkan. Walaupun saat ini hatimu seperti batu. Ada tertulis firman itu bagaikan palu godam. Supaya hatimu dihancurkan. Kalau batu dihancurkan, ya, maka proses pemulihan pun dapat Tuhan kerjakan untuk menyiapkan umat Tuhan. Karena kita harus diingat, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi anak-anaknya akan menghuni langit yang baru, bumi yang baru. Bersama dengan Dia. Bukan saja memerintah 1000 tahun di bumi ini. Ya. Nah, ini yang harus kita ingat karena banyak orang Kristen juga ikut-ikutan orang-orang di luar sana. Oh, dunia kiamat. Oh, orang Kristen bilang, ya dunia mau kiamat. Di situ kita tahu bahwa kau tidak ngerti firman. Ya. Tidak ngerti firman, ketakutan. Tetapi saya mengajarkan kepada saudara ada tertulis. Bahwa kita yang percaya kepada Dia yang hidup sesuai firman-Nya. Kita akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu. Nanti setelah masa itu, baru kita mengimani sebagaimana tertulis. Langit yang baru. Oh, bumi yang baru diciptakan Tuhan, kata kitab Wahyu. Yang lama sudah berlalu. Sudah dimusnahkan. Di langit yang baru, bumi yang baru. Tidak ada lagi lautan. Karena berbicara lautan, itu juga berbicara tempatnya si setan. Ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Karena itu kita harus mengerti, jangan ikut-ikutan orang-orang dengan kepercayaan yang lain. Waduh, sungai Efrat mulai kering. Mereka tahu firman, ada tertulis dalam kitab Wahyu. Ya. Ini tanda-tanda mau kiamat. Lah, kasihan. Nah, yang kasihan apa? Orang yang menamakan diri orang Kristen. Oh iya, udah mau kiamat. Kita harus mengerti firman dengan benar sehingga nggak tertipu dengan situasi kondisi dunia. Memang kiamat itu akan terjadi. Tetapi bukan seperti apa yang dikatakan di luar sana. Karena jelas firman Tuhan mengatakan kita akan memerintah bersama dengan Yeshua Masiah di muka bumi ini selama 1000 tahun. Ya, nanti kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal-pasal terakhir lah 19, 20, 21 ya. Supaya ngerti jangan ikut-ikutan orang dunia.
Karena orang dunia di luar sana kalau yang dia bilang kiamat, semuanya hancur. Belum. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Dan saya percaya apa yang tertulis, yang kita percaya adalah 66 kitab itu berasal dari Tuhan. Bukan dari pengajaran-pengajaran yang lain. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha kuasa. Yang sudah menulis semua. Ini rencananya begini. Ya. Sehingga kita melihat, loh ini sudah sampai sini rencana Tuhan. Ya. Sehingga jangan sampai ikut-ikutan dengan orang-orang yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Ini dicocok-cocokin. Suka dengar nggak? Oh ini dicocok. Loh kalau nggak cocok dengan firman berarti itu bohong. Ya kita harus cocokin dengan firman. Benar nggak? Kan banyak yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Loh ini namanya cocok-cocok. Cocokologi. Lah di mana hikmatmu? Kalau bukan dicocokin dengan firman, dengan apa lagi? Karena firman itulah patokan kita. Sampai kepada langit yang baru, bumi yang baru. Ini patokan 66 kitab. Bagi kita, bagi gereja. Kalau bagi sinagog itu lain. Orang Israel itu sangat berbeda. Karena memang itu ada tertulis. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang ikut-ikutan orang Yahudi. Tetapi salah. Ya. Jangan sampai tradisi-tradisi Yahudi kita ikutin. Karena Yesus kan sendiri bilang, kamu lebih taat kepada tradisimu daripada kepada firman. Dan sayangnya orang yang menamakan diri orang percaya, yang dia ikuti juga banyak tradisi. Ya. Nah, kita harus berani menyatakan dan melakukan apa yang dari Tuhan itu kita lakukan. Tetapi kalau itu hanya merupakan tradisi yang tidak diajarkan Tuhan, ya buat apa capek-capek dilakukan. Karena itu tidak menyelamatkan. Untuk itu semua maka kita harus belajar sebagaimana kita Petrus. Kita boleh memperoleh kasih karunia Tuhan untuk mengenal Dia dengan penuh dan dengan benar. Seutuhnya. Bukan hanya separuh-separuh. Ya. Ya kadang-kadang kalau saya, oh ini cocokologi, wah nyocok-nyocokin. Terus kalau nggak dicocokin sama firman, kok cocokin pakai apa? Cocokin pakai metodemu. Loh ini kenyataan. Ya, ini namanya cocokologi, nyocok-nyocokin. Kalau nggak dicocokin dengan firman, apa patokanmu? Segala sesuatu itu dalam kehidupan dunia itu ada standarnya. Dalam kehidupan kita ini, dunia. Umpamanya, bagaimana engkau bisa mengetahui katakanlah berat jenis bensin? Patokannya apa? Patokannya air. Air itu berat jenisnya 1. Patokannya, jadi ada patokan. Bagaimana engkau hidup kudus dan hidup benar sesuai kehendak Tuhan? Patokannya apa? Ya firman. Jadi jangan sampai kita terikut arus dunia, ini namanya cocokologi. Kalau nggak dicocokin dengan firman, kau cocokin pakai apa? Karena firman itulah patokan kita. Walaupun dalam kenyataan, walaupun kita berusaha untuk mencocokkan dengan apa yang tertulis, mungkin menurut kita sudah benar, dalam pandangan Tuhan belum tentu benar 100%. Bisa tangkap saya? Ya. Sehingga kita juga harus sangat berhati-hati. Karena banyak pengajaran-pengajaran macam-macam kan. Kamu harus baptis supaya selamat. Itu yang ditonjolin, baptis selamat, baptis selamat. Siapa yang bisa menjamin bahwa baptisan itu pasti selamat? Tidak ada ayatnya. Tetapi baptisan itu bagian dari proses untuk selamat. Karena contohnya banyak. Yang paling menonjol siapa? Yudas. Yudas itu sudah dibaptis. Apa dia selamat? Nah, pelayan-pelayan Tuhan banyak. Oh baptis supaya selamat. Lah ngomong tuh yang benar. Ya.
Memang baptisan itu bagian dari proses untuk selamat. Tetapi jangan ngomong bahwa engkau dibaptis pasti selamat. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Tetapi itu bagian dari proses untuk selamat. Karena contohnya ada Yudas itu. Nah kita harus berani menyatakan. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ya. Tetapi yang melihat semua itu adalah Tuhan. Ya, kita kan sudah belajar. Yang senantiasa diingatkan. Ketika para nabi melihat karena karunia Tuhan yang dinyatakan kepada mereka, Elia mau diangkat. Semua kan tahu. Kan tertulis kan. Nabi-nabi tahu. Elisa tahu bahwa Elia mau diangkat. Dan saya menafsirkan dan percaya. Menurut anggapan para nabi. Elia ini sudah sempurna. Dalam pandangan mereka. Saya tafsirkan begitu. Karena mau diangkat kan. Tetapi kenyataan membuktikan. Ketika Elia diangkat. Jubahnya ketinggalan. Artinya masih ada berbicara jubah, berbicara karakter. Yang di mata manusia tidak terlihat. Tetapi di mata Tuhan masih ada yang harus ditanggalkan. Demikian juga kita hidup dari zaman ini. Menurut kita, wah orang ini sudah bolehlah. Itu menurut pandangan kita. Tapi belum tentu menurut pandangan Tuhan. Ya. Atau mungkin kita melihat orang ini biasa-biasa aja. Sehingga kita menilai dia rendah. Hati-hati. Ya. Ya mungkin nggak pernah berdoa. Kita nggak pernah lihat dia berdoa. Nggak pernah lihat. Ya macam-macam lah. Ya hanya biasa aja. Ya. Seperti contoh kan Yesus kasih contoh. Orang Farisi dia berdoa, Tuhan. Aku nggak seperti orang itu. Si pemungut cukai itu. Yang di pojok sana. Dia nggak mau berdiri depan, dia di pojok sana. Tapi pemungut cukai, Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa. Dalam pandangan manusia, orang Farisi ini hebat. Tetapi dalam pandangan Tuhan, orang yang merendahkan hati di pojok sana, itulah yang dianugerahi damai sejahtera. Karena dosanya dihapus oleh Tuhan. Nah, kita belajar untuk menilai orang dengan pandangan Tuhan sesuai dengan firman. Nah, saya mengucap syukur ya. Proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mau mengoreksi terus-menerus kehidupan kita. Saya kadang-kadang ngelamun gitu ya. Ngelamun bukan ngelamun macam-macam, kadang berpikir. Apa yang sudah kubuat untuk Tuhan? Apa sih? Apa sih yang sudah ku perbuat untuk Bapakku Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach? Dan apakah yang sudah ku perbuat itu membuat aku menjadi layak untuk diangkat? Kadang-kadang saya tanya itu. Kan kita mengimani untuk diangkat. Tetapi yang menjadi masalah, yang kita imani, yang kita kata, saya mau terangkat, saya mau terangkat. Pernahkah kita koreksi diri? Apakah aku layak? Setanggung saya. Kalau kita mau koreksi diri, tadi masih bohong. Tadi masih mikir yang gak gini. Kan tadi dikatakan, kan ada Roh Kudus di dalam. Kita mikir sedikit yang salah, dicatat. Loh, inilah bagian dari jubah. Yang ketika oleh kemurahan Tuhan kita diangkat, jubah itu harus ditanggalkan. Dan yang tahu itu hanya Tuhan. Pikiran-pikiran masih gak benar, itu Tuhan oleh kemurahannya. Itu harus ditanggalkan. Supaya tidak ada lagi tarikan tuduhan dunia.
yang bisa menarik kita, yang membatalkan pengangkatan bagi pribadi lepas pribadi. Karena kalau kita sudah dibersihkan dari tarikan dunia, yang ada hanya tarikan sorgawi. Enteng, tiba-tiba kita sudah di atas. Dan saya percaya berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah pernah diberitakan dan kita tafsirkan. Karena kita percaya ketika itu, si jahat, dia berkuasa di muka bumi. Dan Tuhan izinkan kita oleh kasih karunia melihat betapa luar biasa kerusakan yang akan dilakukan. Bukan saja kerusakan dunia, tetapi teristimewa kerusakan manusia. Ya, karena setan akan membuat ciptaan Tuhan yang tidak diangkat, itu akan ditekan sehancur-hancurnya sama setan. Kenapa? Karena sebagaimana tertulis. Kita kan sudah belajar. Ada dua macam keselamatan. Yang satu kita diraibkan. Ya, kita bisa lihat penyiksaan terjadi oleh setan. Tetapi yang tertinggal, sebagaimana tertulis, ya, yang tertinggal, kalau Tuhan mau menyelamatkan mereka, mereka akan mengalami aniaya yang luar biasa. Misalnya, karena itu tertulis. Baik saudara baca dalam kitab Daniel. Kitab Daniel itu kan berkisah tentang juga akhir zaman. 3 orang. Teman-teman Daniel dan satu Daniel. Ya. Daniel itu kan tidak terlihat. Saya percaya dia ada di sebelah. Saya mengimani dia ada di sebelah Nebukadnezar. Tapi Nebukadnezar segan sama dia. Nah, saya percaya Daniel tidak menyembah. Tetapi teman-temannya, ya orang-orang di sekitar kerajaan itu juga, mereka pasti lihat Daniel nggak nyembah. Tapi kan di sebelahnya ada si Nebukadnezar. Nggak berani dia ganggu-ganggu si Daniel. Tetapi 3 orang temannya ini, mereka menghadapi dapur api yang menyiksa. Inilah yang saya tafsirkan. Menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7. Berbicara 3 orang ada tertulis. Dari ketiga orang anak Nuh, Sem, Yafet dan Ham. Seluruh manusia ini berasal. Sem, Ham dan Yafet. 3 orang anak. Inilah yang dilambangkan dengan apa yang dilakukan di kitab Daniel. Ketika keturunan anak Nuh yang tidak diangkat, mereka mengalami kesukaran besar. Karena itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7. Ketika tua-tua itu bertanya kepada siapa? Yohanes, Rasul Yohanes kan. Siapa orang-orang ini yang memakai jubah-jubah putih? Ya, nah, kita baca aja. Ya, kita baca di Wahyu pasal 7. Kita baca mulai ayat 9. Sesudah hal-hal ini aku melihat dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Artinya banyak sekali. Salah ya? Ini banyak sekali. Mungkin miliaran. Ya. Berasal, perhatikan, dari setiap bangsa, suku, kaum bahasa. Artinya seluruh dunia. Salah ya? Seraya berdiri di hadapan tahta dan di hadapan domba itu dengan mengenakan jubah panjang, putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Sambil berteriak dengan suara yang nyaring, saya berkata, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta, yaitu Elohim kita, dan bagi anak domba. Semua mereka berdiri sekeliling tahta dan para tua-tua,
dan keempat makhluk hidup itu. Nah mereka tersungkur dengan wajah di hadapan takhta itu dan menyembah Elohim seraya berkata, Amin, berkat dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat-ayat ini. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab serta berkata kepadaku. Dia nanya ini, tua-tua nanya kepada Rasul Yohanes. Ya. Mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapa mereka? Perhatikan baik-baik itu. Dan dari manakah mereka datang? Aku, Yohanes berkata kepada Tuhan, engkau sudah tahu. Lalu apa? Dia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari apa? Kesukaran besar. Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim dan seterusnya. Saudara baca. Inilah yang saya katakan. Keselamatan yang diperoleh orang-orang yang tidak diangkat. Tetapi mereka akan mengalami kesukaran besar. Dan kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Supaya kita memperoleh kasih karunia diangkat lebih dahulu. Dan tidak mengalami kesukaran ini. Karena ini kan namanya firman Tuhan bilang kesukaran besar. Karena itu untuk itulah kita diproses oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Karena itu jangan menyesal. Kalau nanti kita tidak diangkat ya salahmu sendiri. Saya tahu nggak? Karena semua diberi kebebasan. Ada tertulis keselamatan itu urusan pribadi. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Nah, kita sedang berlomba. Dan saya percaya selama dalam hidup ini. Kita merasakan suasana kerajaan Elohim. Ada kebenaran. Ada damai sejahtera. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Maka hidup kita akan berjalan penuh dengan ketenangan. Setan boleh mengaum. Tapi tidak akan bisa. Walaupun dia mengaum menakutkan seperti singa. Tidak akan pernah bisa menggentarkan anak-anak Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan. Dan kembali kalau seperti saya katakan, apa sih yang sudah saya buat? Betapa baiknya Tuhan bagi saudara dan saya. Dia mau, ada tertulis, semua orang selamat. Itu firman-Nya. Tuhan tetap bersabar, Tuhan tetap menunggu. Kenapa? Tuhan menghendaki semua orang selamat. Semua ciptaannya selamat. Tetapi ya, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Firman-Nya berkata ini jalannya. Kalau mau selamat inilah satu-satunya jalan. Tetapi banyak orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya. Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Dia bilang ini jalannya, engkau ikut, engkau selamat. Engkau enggak ikut, ya sudah. Walaupun dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat. 2 Petrus pasal 3. Ayat ke-9. Tuhan tidak menunda akan janjinya sebagaimana beberapa orang menganggap penundaan. Sebaliknya. Dia bersabar terhadap kita. Karena tidak menghendaki apa? Seorang pun binasa. Melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Ini rencana Tuhan. Dia mau semua ciptaannya selamat. Walaupun dia sudah tahu ini yang sudah ditetapkan untuk selamat. Ini yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Tetapi Tuhan masih beri kesempatan dengan cara Tuhan. Walaupun apa yang dia katakan tadi seperti yang tadi dikatakan. Ya yang punya DNA Tuhan lebih dominan. Mereka pasti selamat. Tetapi keselamatan ada dua macam seperti yang tadi sudah diberitakan. Kita mengharapkan memperoleh kasih karunia supaya kita diangkat. Ya, nah, jangan kita lalai, jangan kita main-main dengan rencana penyelamatan. Tuhan serius untuk menyelamatkan kita. Tetapi apakah kita serius
menanggapi rencana penyelamatan Tuhan? Ya terserah. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan pun hanya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, menyampaikan isi hati Tuhan buat saudara dan buat saya sendiri. Karena kita mau semua selamat. Ya. Ya, kalau nanti umpamanya sendirian tidur gitu kan, daripada ngelamun ke sana kemari, tanya dirimu sendiri. Aku ini keselamatan yang diangkat atau keselamatan yang mengalami kesukaran besar? Kenapa mengalami kesukaran besar? Ya, karena tidak seutuhnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jelas tertulis, Daniel adalah orang yang sangat dikasihi. Kita belajar untuk menjadi orang yang sangat dikasihi. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan firman-Ku. Kita belajar. Ya, tetapi 3 orang teman-teman Daniel, walaupun mereka beribadah, mereka percaya Bapa Yahweh, mereka tidak mau menyembah berhala. Tetapi Tuhan yang tahu isi hati mereka. Mereka Tuhan izinkan ya masuk ke dalam api. Untuk apa? Dibakar semua yang masih bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka pula. Tetapi melalui pemurnian terakhir, api yang 7 kali lebih panas dari api sebelumnya. Nah, kita berdoa, kita berusaha dengan semampu kita, dengan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, masa pengangkatan, ya, kita merasakannya, bukan kita melihatnya ya. Bisa tanggap? Kalau kita melihat berarti kita ketinggalan. Bisa nggak? Kita merasakan, artinya kita melihat, kita melihat ke bawah. Dunia sedang dalam proses pemusnahan, termasuk mereka yang percaya. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan mereka. Walaupun dalam masa kesukaran yang besar. Kalau mereka tetap setia. Maka apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 7 tadi. Ya, dari ketiga keturunan dari Sem, Yafet dan Ham ini. Berbicara 3 itu kan berbicara anak-anaknya si Nuh. Karena jelas tertulis dari ketiga orang anak inilah lahir seluruh penduduk muka bumi. Dan itulah yang saya tafsirkan tentang apa yang tertulis dalam kitab Daniel. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apabila kita ingin memiliki suasana kerajaan Elohim dalam hidup kita. Saat ini ya dan sampai selamanya. Maka kita harus hidup di dalam kebenarannya. Kita harus hidup sungguh-sungguh. Hanya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Penuh dengan damai sejahtera. Yeshua berkata di dalam Yohanes pasal 14. Damai sejahteraku. Kita lihat ayat terakhir. Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27. Yohanes 14 ayat 20. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Dan jangan biarkan dia takut. Ini Tuhan yang ngomong. Jangan gelisah, jangan takut. Dia beri damai sejahtera. Supaya kita benar-benar menikmati suasana kerajaan Elohim. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Yatim piatu. Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendirian. Ya. Karena ini tertulis ya, kita baca ini ayat terakhir lagi ya, satu lagi ya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu.
aku datang kepada. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan hanya mau datang di dalam kita apabila kita mau belajar melakukan apa yang Dia firmankan. Artinya, yang kita lakukan itu kan belum tentu benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita belajar mau melakukannya, maka Dia akan menyempurnakan. Contoh, anak-anak kecil. Anak kecil, saudara punya anak-anak gitu kan? Mungkin masih setahun, 2 tahun. Mereka belum mengerti apa yang mereka lakukan. Mungkin kalau belajar tulis kan pegang pensil aja mungkin belum tahu dia. Kan orang tuanya yang ngajarin, megangnya kayak gini. Lah begitulah juga saudara dan saya. Seperti anak kecil yang memang perlu bimbingan dari Bapa. Karena dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia mau berikan kepada kita senantiasa jalan yang terbaik. Supaya kita mampu melakukan apa yang Dia firmankan. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetap mengucap syukur. Tetap berdoa kepada Dia. Tetap berseru, jangan sampai kita bimbang. Karena orang yang bimbang, kata kitab Yakobus, tidak akan menerima apa-apa. Ya berdoa, Tuhan, inilah aku. Ya, Kau tahu kondisiku, Kau tahu imanku, tolong. Pernah nggak ngomong, aku mau selamat Tuhan. Saya pernah ngomong, Tuhan aku mau masuk surga. Saudara ngomong sama Bapak kita, karena Dia yang punya surga. Ngomong, Bapak Yahweh, saya mau masuk surga. Saya mau tolong saya, bagaimana supaya saya bisa masuk? Karena Engkau yang punya surga. Kalau kita polos nanya, maka Dia akan kasih celikan lagi mata kita yang mungkin tadinya masih ngatung-ngatung, biar lebih lebar lagi terbuka. Ini loh jalannya. Ini aku jalan kebenaran dan hidup. Jalan ini. Karena ini satu-satunya jalan. Karena tetap maju, tetap bertahan. Dan tetap banyak berdoa memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.